Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Sahira dengan NIM 857395234. Baiklah, di sini saya akan melakukan praktikum IPA mengenai ciri-ciri makhluk hidup, yaitu terkait gerak pada tumbuhan. Adapun tujuan dari praktikum kali ini yaitu untuk mengamati gerak seismonasti, gerak niktinasi, dan gerak geotropisme negatif. Nah, yang pertama saya akan melakukan pengamatan mengenai gerak seismonasti. Adapun alat dan bahan yang saya gunakan dalam praktikum kali ini, yang pertama yaitu ada tumbuhan putri malu, ada mistar atau penggaris, ada stopwatch, dan ada alat tulis yang saya gunakan untuk mencatat hasil pengamatan. Baiklah, langsung saja kita mulai melakukan pengamatan mengenai gerak seismonasti. Namun sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit terkait apa itu gerak seismonasti. Jadi gerak seismonasti itu merupakan gerak yang terjadi akibat adanya rangsangan berupa sentuhan atau getaran. Nah, untuk mengamati gerak seismonasti ini, kita dapat melakukan 3 sentuhan terhadap tumbuhan putri malu ini. Yang pertama yaitu ada sentuhan halus, ada sentuhan sedang, dan ada sentuhan kasar. Baiklah, kita mulai melakukan pengamatan mengenai gerak seismonasti. Kita lakukan yang pertama yaitu dengan menyentuh daun putri malu ini secara halus. Kita lihat reaksi daun putri malu ini akan menutup berapa lama. Langsung saja kita lakukan gerakan halus, sentuhan halus terhadap putri malu ini. Nah, kita lihat berapa lama putri malu itu menguncup. Kemudian selanjutnya kita lakukan gerakan atau sentuhan sedang. Dan yang terakhir kita lakukan sentuhan kasar terhadap putri malu ini. Jadi dapat dilihat dengan jelas bahwa tumbuhan putri malu ini ketika diberikan sentuhan yang berbeda, maka reaksinya pun akan berbeda. Tumbuhan putri malu ketika diberikan sentuhan halus, dia akan lebih lama menutup dibandingkan dengan diberikan sentuhan yang kasar. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan mengamati gerak niktinasi. Apa itu gerak niktinasi? Gerak niktinasi merupakan gerak yang terjadi akibat adanya rangsangan berupa gelap. Nah, adapun alat dan bahan yang sudah saya siapkan, diantaranya yaitu ada dua pot tumbuhan putri malu yang sudah saya berikan label pot A dan pot B. Kemudian ada kardus yang sudah saya lapisi menggunakan karton berwarna hitam, dan ada stopwatch. Nah, baiklah, langsung saja kita mulai melakukan pengamatan. Untuk pot A, kita biarkan di tempat yang terang. Dan untuk pot B, kita tutup menggunakan kardus yang sudah saya lapisi menggunakan karton berwarna hitam ini, dan kita diamkan selama 30 menit. Nanti kita lihat reaksi yang terjadi pada tumbuhan putri malu ini seperti apa. Kita tutup secara hati-hati, jangan sampai menyentuh tumbuhan putri malu ini. Nah, baiklah, setelah ditutup kita biarkan saja selama 30 menit. Nanti setelah 30 menit kita lihat lagi reaksi putri malu ini akan seperti apa. Nah, sekarang sudah 30 menit kita tutup tumbuhan putri malu ini menggunakan kardus yang sudah dilapisi karton berwarna hitam. Sekarang kita buka dan kita lihat reaksi yang terjadi pada tumbuhan putri malu ini setelah ditutup oleh kardus. Kita buka perlahan, jangan sampai menyentuh tumbuhan putri malu ini. Nah, coba mari kita lihat yang terjadi pada tumbuhan putri malu ini.
yaitu daun putri malu terlihat menutup ya semuanya. Berbeda lagi dengan yang di pot B yang kita simpan di tempat yang terang. Tumbuhan ini masih terlihat segar dan daunnya masih terbuka. Jadi dapat disimpulkan bahwa tumbuhan putri malu ini ketika kita simpan di ruangan yang gelap, maka dia akan menutup. Itu namanya gerak niktinasi. Nah, baiklah, untuk selanjutnya hari ini kita akan melakukan pengamatan mengenai gerak tropisme atau geotropisme negatif. Namun sebelum melakukan pengamatan, kita harus menyiapkan terlebih dahulu 2 pot tanaman kacang merah ya. Nah, sebelumnya kita akan menanam dulu biji kacang merah dan kita tanam, kita tunggu selama kurang lebih 1-2 minggu sampai biji kacang merah ini terlihat pertumbuhannya. Nah, kita mulai saja menanam biji kacang merahnya. Ini sudah saya siapkan beberapa alat dan bahan. Di sini ada air, ada tanah yang sudah dimasukkan ke dalam gelas plastik yang sudah diberi lubang di bawahnya. Ada 2 gelas plastik ya. Nah, selanjutnya kita tanam. Nah, selanjutnya ada biji kacang merah ya yang sudah kita siapkan. Kemudian kita langsung tanam saja biji kacang merah ini ke dalam tanah ini yang sudah kita siapkan. Kurang lebih kita tanam 3-5 buah biji kacang merah ya. Kita langsung saja simpan biji kacang merah ini di tanah yang sudah kita siapkan sebelumnya. Ini untuk pot yang selanjutnya. Nanti kita beri label. Ini pot A dan pot B ya, setelah biji kacang merah ini tumbuh. Untuk melakukan pengamatan gerak tropisme atau geotropisme negatif. Nah, mungkin cukup. Yang terakhir, kita basahi tanah yang sudah ditanami biji kacang merah ini dengan air secukupnya. Nah, mungkin cukup seperti ini. Setelah seperti ini, kita simpan kedua pot ini di ruangan terbuka yang terkena langsung oleh sinar matahari, dan kita tunggu selama kurang lebih 1-2 minggu sampai terjadi pertumbuhan pada biji kacang merah ini. Nah, ini adalah 2 pot tanaman biji kacang merah yang sebelumnya sudah saya tanam kurang lebih sekitar 1 minggu. Ini tanaman kacang merahnya tumbuh berdiri dengan tegak. Kemudian kita akan melakukan pengamatan mengenai gerak geotropisme negatif. Nah, jadi gerak geotropisme negatif merupakan gerak pada bagian tubuh tumbuhan yang berlawanan pada titik pusat bumi. Nah, untuk melakukan pengamatan gerak geotropisme negatif ini, kita akan menyimpan salah satu pot tanaman biji kacang merah ini secara horizontal ya. Kita simpan pot A tetap secara vertikal ke atas, dan untuk pot B kita simpan secara horizontal ya. Nah, ini kita ganjal ya menggunakan batu supaya tidak langsung terkena tanah. Nah, setelah seperti ini, nanti kita amati apakah tanaman biji kacang merah ini akan merambat ke atas atau tetap lurus ke depan. Tumbuhan kacang merah pada pot B semakin berbelok ke atas, itu menandakan terjadinya gerak geotropisme negatif.